Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan analisis sintaksis yang pada pertemuan sebelumnya juga telah dijelaskan oleh Wis Alcorona dan Triana Fadila mengenai analisis leksikal. Dan berikutnya akan dijelaskan mengenai analisis sintaksis oleh Dimas Bayu Satya Permadi yang pertama kali. Pertama, analisis sintaksis atau parsing. Sintak adalah susunan kalimat dan aturan-aturan dalam membentuk kalimat disebut grammar. Penganalisis sintaks dapat dalam bidang kompilasi sering disebut dengan parser. Untuk menganalisis kalimat biasanya digunakan bantuan parser tree. Parsing merupakan tahapan yang berguna untuk memeriksa urutan kemunculan token. Parsing adalah konstruksi atau pembentukan pohon sintaks untuk suatu kalimat atau ekspresi. Pohon sintaks menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol non-terminal atau variabel menjadi simbol terminal. Analisis sintaksis memeriksa kesesuaian pola deretan token dengan aturan sintaks yang ditentukan dalam bahasa sumber. Sederetan token yang tidak mengikuti aturan sintaks akan dilaporkan sebagai kesalahan sintaks atau sintaks error. Secara logika, deretan token yang bersesuaian dengan sintaks bertentuan akan dinyatakan sebagai pohon parsing atau parse tree. Proses penurunan atau parsing bisa dilakukan antara lain dengan cara A. Penurunan melalui arah kiri atau left mouse diversion, simbol variabel terkiri yang diperluas lebih dahulu. Yang B. Penurunan melalui arah kanan, right mouse diversion, simbol variabel terkanan akan diperluas terlebih dahulu. Contoh parsing, misal terdapat aturan tata bahasa konteks secara aturan produksi S menurunkan non-terminal A dan non-terminal B, lalu A menurunkan terminal A dan non-terminal A atau menurunkan non-terminal A, lalu B menurunkan non-terminal B dan terminal B atau menurunkan terminal B. Dapat diperoleh pohon penurunan untuk string AA, BB, B sebagai berikut. Gambarnya bisa dilihat sendiri seperti berikut. Lalu, melalui aturan produksi yang sama dapat dihasilkan beberapa buah untai. Contoh AA, BB, B, AB, AAA, BB, BB, dan lain sebagainya. Contoh kedua, diketahui tata bahasa konteks CFG atau konteks free grammar memiliki aturan produksi sebagai berikut. S menurunkan non-terminal A dan terminal A dan menurunkan juga S, atau menurunkan non-terminal A, lalu A menurunkan S, non-terminal B dan terminal dan non-terminal A, atau menurunkan non-terminal B dan non-terminal A. Pohon penurunan untuk memperoleh string AA, BB, AA, cara penurunan terkini left mouse diversion sebagai berikut. S menurunkan A besar, S, lalu A, S, B kecil, A besar, lalu S, lalu menurunkan lagi A, B kecil, A besar, S, lalu menurunkan lagi A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, dan S. Selanjutnya terakhir akan menurunkan A kecil, B kecil, B kecil, dan A kecil, A kecil. Cara penurunan tekanan, right small declination, hampir sama sebagai tadi sebelumnya, cuma kita menurunkan jari sebelah kanan. Gambar bisa dilihat seperti berikut. Lalu metode parsing. Metode parsing dapat dilakukan secara top down dan ataupun bottom up, di mana untaian masukan atau inputan akan dibaca atau di-scan dari arah kiri ke kanan. Yang pertama top down, membangun pohon parse dari puncak pohon atau root menuju ke daun atau leaf. Penelusuran dilakukan dengan simbol awal sampai dengan simbol terminal. Metode parsing top down dapat dilakukan menggunakan proses berikut. Yang pertama adalah backtrack dikerjakan secara brute force. Yang kedua B dengan non-backtrack dikerjakan secara recursively device parsing. Parsing dengan brute force. Kelas metode dengan backup termasuk metode brute force adalah kelas metode parsing yang menggunakan produksi alternatif jika ada.
ketika hasil penggunaan sebuah produksi tidak sesuai dengan hasil simbol input, penggunaan produksi sesuai dengan nomor urut produksi. Proses backtrack dilakukan seandainya pada saat mengerjakan suatu langkah X menyebabkan kesalahan, maka akan dilakukan proses backtrack, yaitu proses kembali ke kondisi terakhir sebelum langkah X dikerjakan. Langkah parsing dengan brute force. Pertama, memilih aturan produksi paling kiri, kemudian melakukan export semua non-terminal pada aturan produksi sampai yang tertinggal adalah simbol terminal. Bila terjadi kesalahan, string atau string tidak sesuai, maka akan dilakukan backtrack. Algoritma untuk melakukan parsing yang top down, yaitu mencoba segala kemungkinan yang ada secara satu persatu. Selanjutnya akan diterangkan oleh Wisnu. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dimas. Yang pertama diberikan contoh grammar sebagai berikut. G sama dengan S menurunkan terminal A variabel A terminal D, atau terminal A variabel B, lalu A menurunkan terminal B atau terminal C, dan B menurunkan terminal CCD atau terminal DDC. Gunakan metode brute force untuk melakukan analisis sintaks terhadap kalimat X sama dengan ACCD. Nah, yang pertama dilakukan yaitu yang dari ruas kiri, hasil input sisa ACCD, yang diharapkan sisanya ACCD. Gunakan produksi S yang pertama, masukkan simbol terkiri kalimat sebagai input. Nah, hasilnya sebagai berikut. Namun pada gambar di tengah, hasil tidak ada lagi produksi A, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu dilakukan backup, gunakan produksi S alternatif yang pertama. Hasil A, input A, sisa CCD. Penjelasan hasil input A, gunakan produksi B pertama. Nah, setelah dilakukan produksi, hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Hasil ACCD, inputnya ACCD dan sisanya tidak ada. Penjelasan hasil sama dengan input, berarti selesai atau sukses. Nah, contoh kedua diberikan grammar D sama dengan S menurunkan terminal A variabel A terminal C, dan A menurunkan variabel A terminal B epsilon. Gunakan metode brute force untuk melakukan analisis sintaks terhadap kalimat X sama dengan AC. Nah, hasil belum diketahui dan input belum diketahui dan sisanya AC. Penjelasan, masukkan simbol terkiri kalimat produksi sebagai input. Gunakan produksi S yang pertama. Nah, setelah dilakukan produksi terjadi looping secara terus-menerus dan sisanya tetap C. Agar tidak menghasilkan looping tak hingga, grammar rekursi kiri harus ditransformasi. Untuk contoh di atas, transformasi berarti merubah produksi A yang menurunkan variabel A terminal B menjadi A menurunkan terminal B variabel A. Kelemahan metode brute force, mencoba untuk semua aturan produksi yang ada sehingga menjadi lambat. Rentang waktu eksekusi tidak jelas, mengalami kerusakan untuk melakukan pembetulan kesalahan, memakan banyak memori karena perlu mencatat atau backup lokasi backtrack. Grammar yang memiliki rekursi kiri tidak bisa diperiksa sehingga harus diubah dulu sehingga tidak rekursif kiri, karena rekursif kiri akan mengalami loop yang terus-menerus seperti gambar sebelumnya. Metode recursive descent parser atau no backtrack. Kelas metode tanpa backup termasuk metode recursive descent adalah kelas metode parsing yang tidak menggunakan produksi alternatif ketika hasil akibat penggunaan sebuah produksi tidak sesuai dengan simbol input. Jika produksi A mempunyai dua buah ruas kanan atau lebih, maka produksi yang dipilih untuk digunakan adalah produksi dengan simbol pertama ruas kanannya sama dengan input yang sedang dibaca. Jika tidak ada produksi yang demikian, maka dikatakan bahwa parsing tidak dapat dilakukan. Ketentuan produksi yang digunakan metode recursive descent adalah jika terdapat dua atau lebih produksi dengan ruas kiri yang sama, maka karakter pertama dari semua ruas kanan produksi tersebut tidak boleh sama. Ketentuan ini tidak melarang adanya produksi yang bersifat rekursi kiri. Contoh diketahui grammar G, S menurunkan terminal A variabel B variabel A, lalu A menurunkan terminal A dan B menurunkan terminal B D.
Gunakan metode recursive Bayesian untuk melakukan analisis sintaks terhadap kalimat X sama dengan AC. Nah, penjelasannya yang dari gambar yang sebelah kiri, masukkan simbol terkiri dari kalimat sebagai input. Gunakan produksi S dengan simbol pertama di ruas kanan sama dengan A. Nah, penjelasan hasil sama dengan input. Gunakan produksi P dengan simbol pertama ruas kanan sama dengan C. Karena produksi demikian, maka parsing gagal dilakukan. Selesai dan parsing gagal. Yang kedua yaitu bottom up. Metode ini melakukan penelusuran dari daun atau leaf menuju ke puncak atau root. Penelusuran dilakukan dari simbol terminal menuju ke simbol awal. Kebalikan dari metode parsing top down. Diberikan kalimat X sebagai input, parsing dimulai dari kalimat X yang nyata dari pembacaan semua leaf pohon, parsing dari kiri ke kanan sampai tiba di simbol awal S. Atau tidak sampai di S jika kalimat X memang tidak bisa diturunkan dari S. Metode parsing bottom up dapat dilakukan menggunakan proses. Yang pertama ada shift radius parsing, yang B operator precedence parsing, yang C yaitu simple precedence grammar parsing atau grammar precedence sederhana. Yang ke D yaitu LR left to right rightmost derivation atau grammar parsing. Simple precedence grammar parsing atau grammar precedence sederhana. Pada GPS simple frase terkiri dinamakan handle. Frase simple frase dan handle adalah string dengan panjang O atau lebih. Grammar G disebut grammar precedence sederhana jika yang pertama paling banyak terdapat satu relasi antara setiap dua simbolnya. Yang kedua tidak terdapat dua produksi dengan ruas kanan yang sama. Contoh parser atau syntax analyzer dengan JavaScript. Berbeda dengan model berbasis Pascal, dalam model yang baru ini pembentukan tabel mengurai atau parsing yang melibatkan pembentukan himpunan first and follow tidak perlu dilakukan oleh perancang kompilator. Pendefinisian cukup diatur di Java-Lex dan dikomunikasikan dengan JavaScript. Perancang cukup memfokuskan penulisan tata bahasa yang dipakai dengan notasi tata bahasa dalam JavaScript. Nah, berikut adalah contoh deklarasi variabel dalam JavaScript. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.